Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari Bukwende nomor 743. O Tuhan, togu-toguma.
berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu Hakim-Hakim pasal yang ke-12 sampai dengan ke-15. Jefta dan suku Efraim. Pada waktu itu suku Efraim bersiap-siap untuk bertempur, lalu pergi menyeberang sungai Yordan menuju ke Jabon. Mereka berkata kepada Jefta, "Mengapa engkau pergi memerangi bangsa Amon tanpa mengajak kami? Sekarang kami akan membakar engkau dan seisi rumahmu." Berkatalah Jefta, "Antara orang Amon dan kami orang Gilead ada perselisihan yang hebat. Kalian sudah saya panggil untuk membantu membebaskan saya dari orang-orang Amon itu, tetapi kalian tidak datang. Jadi setelah saya yakin bahwa kalian tidak akan datang membantu saya nekat pergi memerangi orang-orang Amon itu, sekalipun saya harus mati. Lalu Tuhan memberikan kepada saya kemenangan atas mereka. Mengapa sekarang kalian datang menyerang saya?" Kemudian Jefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka memerangi dan mengalahkan orang Efraim. Orang Gilead yang tinggal di Efraim dan Manase telah dituduh oleh orang Efraim bahwa mereka telah memisahkan diri dari Efraim, sukunya. Orang-orang Gilead yang datang berperang itu menduduki tempat-tempat penyeberangan di sungai Yordan supaya dapat mencegat agar orang Efraim yang mau lari. Pada waktu seorang Efraim yang hendak melarikan diri minta izin untuk menyeberang, orang Gilead bertanya kepadanya, "Apakah kau orang Efraim?" Kalau ia menjawab, "Bukan," mereka menyuruh dia mengucapkan kata Sibolet. Ia akan mengatakan Sibolet karena tidak dapat mengucapkan kata itu dengan tepat. Lalu mereka akan menangkapnya dan membunuhnya di salah satu tempat penyeberangan itu. Maka terbunuhlah 42.000 orang Efraim pada waktu itu. 6 tahun lamanya Jefta memimpin orang Israel. Kemudian ia meninggal, lalu dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di kota Mispa di Gilead. Ebjan, Elon, dan Abdon. Setelah Jefta, umat Israel dipimpin oleh Ebjan dari Bethlehem. Ebjan mempunyai 30 anak lelaki dan 30 anak perempuan. Anak-anaknya yang perempuan itu dikawinkannya dengan orang-orang dari suku lain, dan ia mengambil 30 gadis dari suku lain untuk anaknya yang lelaki. 7 tahun lamanya Ebjan memimpin umat Israel, kemudian meninggal dan dimakamkan di Bethlehem. Setelah Ebjan, umat Israel dipimpin oleh Elon dari suku Jebulon 10 tahun lamanya. Kemudian ia meninggal, lalu dimakamkan di Ayalon di wilayah Jebulon. Setelah Elon, umat Israel dipimpin oleh Abdon, anak Hiled dari Piraton. Anaknya yang lelaki ada 40 orang, dan cucu-cucunya yang lelaki ada 30 orang. Mereka masing-masing memiliki seekor keledai tunggangan
8 tahun lamanya umat Israel dipimpin oleh Abdon. Kemudian ia meninggal, lalu dimakamkan di Piraton di wilayah Efraim di daerah pegunungan orang Amalek. Kelahiran Simson, pasal yang ke-13. Orang Israel berdosa lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan membiarkan orang Palestina menguasai mereka selama 40 tahun. Pada masa itu ada seorang laki-laki di kota Jora, namanya Manoah dari suku Dan, istrinya mandul. Tetapi pada suatu hari malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya dan berkata, selama ini kau tidak dapat mempunyai anak, tetapi tidak lama lagi kau akan hamil dan mendapat seorang anak laki-laki. Sebab itu jagalah dirimu baik-baik, jangan minum anggur atau minuman keras, atau makan sesuatu yang haram. Setelah anakmu itu lahir, jangan sekali-sekali memotong rambutnya, sebab sejak dalam kandungan ia sudah ditentukan untuk menjadi orang nazir. Dialah yang akan berjuang untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan orang Filistin. Setelah itu istri Manoah pergi kepada suaminya dan berkata, Kanda, ada utusan Allah datang kepada saya, rupanya seperti malaikat Allah, sehingga saya ketakutan. Saya tidak menyanyikan dari mana ia datang, dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepada saya. Tetapi ia berkata bahwa saya akan hamil dan mendapat seorang anak laki-laki. Ia berkata juga bahwa saya tidak boleh minum anggur atau minuman keras, atau makan sesuatu yang haram, sebab anak itu harus diserahkan kepada Allah untuk menjadi seorang nazir seumur hidupnya. Mendengar itu berdoalah Manoah kepada Tuhan begini, Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengutus hambamu itu lagi kepada kami untuk memberitahukan apa yang harus kami perbuat dengan anak itu setelah ia lahir. Allah mendengarkan permintaan Manoah. Malaikat Tuhan itu datang lagi ketika istri Manoah sedang duduk-duduk di ladang. Pada waktu itu suaminya tidak berada di situ. Jadi ia lari memberitahukan hal itu kepadanya. Kanda, lihatlah orang yang dahulu datang kepada saya itu datang lagi. Manoah segera mengikuti istrinya. Ia mendekati orang itu dan bertanya, Tuankah yang membawa berita kepada istri saya? Benar, jawabnya. Lalu Manoah bertanya, kalau apa yang Tuhan katakan itu sudah terjadi nanti, apa yang harus dilakukan oleh anak itu? Bagaimana hidupnya nanti? Jawab malaikat Tuhan itu, istrimu tidak boleh minum anggur atau minuman keras, juga tidak boleh makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau sesuatu yang haram. Ia harus melaksanakan semua yang telah kukatakan kepadanya dan menjaga agar tidak ada yang tidak dilaksanakannya. Lalu kata Manoah kepadanya, sudilah Tuhan menunggu sebentar. Kami akan memasakkan dahulu kambing muda untuk Tuhan. Tapi malaikat Tuhan itu berkata, sekalipun aku menunggu di sini, aku tidak akan makan apa yang kau sajikan itu nanti. Tetapi kalau engkau mau juga menyajikannya, sajikanlah itu sebagai kurban bakaran dan persembahkanlah kepada Tuhan. Manoah belum menyadari bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah malaikat Tuhan. Jadi ia berkata, kalau begitu, surilah kiranya Tuhan memberitahukan nama Tuhan
supaya kalau apa yang Tuhan katakan itu telah terjadi nanti, kami dapat memberi penghormatan kami kepada Tuhan. Malaikat Tuhan itu bertanya, apa sebab kau ingin tahu namaku? Namaku itu nama yang ajaib. Maka Manoah mengambil seekor kambing muda dengan sedikit gandum, lalu menaruhnya di atas batu dan mempersembahkannya kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang melakukan hal-hal yang ajaib. Sementara itu api menyala ke atas dari mezbah itu. Manoah dan istrinya melihat malaikat Tuhan itu naik ke atas dalam nyala api itu menuju ke langit. Barulah Manoah menyadari bahwa itu malaikat Tuhan. Maka ia dan istrinya pun sujud menyembah. Tidak pernah mereka menilai malaikat itu lagi, tidak pernah melihat malaikat itu lagi. Lalu kata Manoah kepada istrinya, kita pasti akan mati, sebab kita sudah melihat Allah. Istrinya menjawab, kalau Tuhan memang mau membunuh kita, pasti ia tidak mau menerima kurban yang kita persembahkan kepadanya itu. Ia juga tidak akan menunjukkan semuanya ini kepada kita, atau memberitahukan hal-hal yang telah dikatakannya itu kepada kita. Beberapa bulan kemudian istri Manoah itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu ia memberi nama Simson. Anak itu menjadi besar serta diberkati Tuhan, dan ketika ia berada di perkemahan suku Dan yang terletak di antara Jora dan Esitaol, roh Tuhan mulai memberikan kekuatan kepadanya. Pasal 14, Simson dan seorang gadis dari Timna. Pada suatu hari Simson pergi ke Timna dan melihat seorang gadis Palestina di sana. Lalu ia pulang dan berkata kepada orang tuanya, saya tertarik kepada seorang gadis Palestina di Timna. Saya mohon ayah dan ibu pergi meminang dia. Tetapi orang tuanya berkata, mengapa harus pergi kepada orang Palestina untuk mendapatkan istri, sedangkan mereka tidak tergolong umat Tuhan? Apakah di dalam kaum kita sendiri atau di antara seluruh bangsa kita tidak ada seorang gadis yang cocok? Jawab Simson kepada ayahnya, tetapi gadis Palestina itulah yang saya sukai, dan saya harap ayah mau meminang dia untuk saya. Orang tua Simson tidak tahu bahwa Tuhanlah yang membuat Simson melakukan hal itu, sebab Tuhan sedang mencari kesempatan untuk memerangi orang Palestina. Pada waktu itu orang Palestina menguasai orang Israel. Maka pergilah Simson ke Timna bersama-sama dengan orang tuanya, sementara mereka melalui sebidang kebun anggur. Simson bertemu dengan seekor singa muda. Singa itu mengaum, dan tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Lalu ia mencabik-cabik singa itu dengan tangannya, seolah-olah binatang itu hanya seekor kambing. Hal itu tidak diceritakannya kepada orang tuanya. Kemudian Simson mengunjungi gadis itu serta bercakap-cakap dengan dia, dan Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu lamanya, Simson pergi lagi untuk kawin dengan gadis itu. Di dalam perjalanan ia membelok untuk melihat bangkai singa yang telah dibunuhnya itu. Ketika sampai di situ, ia melihat banyak sekali lebah di dalam bangkai itu, dan ada juga madu. Ia mengeruk madu itu ke dalam tangannya, lalu berjalan terus sambil makan madu itu. Kemudian ia pergi kepada orang tuanya
serta memberikan juga sebagian dari madu itu kepada mereka, dan mereka memakannya. Tetapi Simson tidak memberitahukan bahwa madu itu diambil dari bangkai singa. Setelah ayah Simson pergi ke rumah gadis itu, Simson mengadakan pesta di sana, karena demikianlah kebiasaan orang-orang muda. Ketika orang Filistin melihat dia, mereka memilih 30 pemuda untuk menemani dia. Lalu Simson berkata kepada mereka, "Saya punya teka-teki. Kalau kalian dapat menebaknya, kalian masing-masing akan saya beri sehelai kain lenan yang halus dan 1 setel pakaian yang bagus. Kalian saya beri waktu 7 hari selama pesta perkawinan ini untuk menebaknya. Tetapi kalau kalian tidak dapat menebaknya, kalianlah masing-masing yang harus memberikan kepada saya kain lenan halus dan 1 setel pakaian yang bagus." Lalu orang-orang Filistin itu berkata, "Boleh, sekarang sebutkanlah teka-teki itu." Maka Simson berkata, "Dari yang makan keluar yang dimakan, dari yang kuat keluar yang manis. Dari yang lewat 3 hari, mereka belum juga dapat menebak teka-teki itu. Jadi pada hari keempat, berkatalah mereka kepada istri Simson, 'Kau harus membujuk suamimu supaya ia mau memberitahukan kepada kami arti teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau dengan seisi rumah ayahmu. Rupanya kau mengundang kami untuk menghabiskan harta kami.' Karena itu istri Simson pergi kepada Simson sambil menangis, lalu berkata, 'Saya tahu kau tidak mencintai saya. Mengapa kau memberikan teka-teki kepada kawan-kawan saya? Tetapi kau tidak memberitahukan artinya kepada saya. Tentu kau membenci saya.' Kata Simson, 'Tunggu dulu. Kepada orang tua saya sendiri pun saya tidak beritahukan. Mengapa kau harus diberitahukan?' Selama 7 hari pesta itu, istri Simson menangis terus. Dan karena ia terus merengek, maka pada hari yang ke-7 Simson memberitahukan arti teka-teki itu kepadanya. Lalu istri Simson itu memberitahukannya kepada orang-orang Palestina. Jadi pada hari yang ke-7, sebelum matahari terbenam, orang-orang itu berkata kepada Simson, 'Apakah yang lebih manis daripada madu? Dan apa pula yang lebih kuat daripada singa?' Simson menjawab, 'Kalau kalian tidak memperalat istriku, kalian tidak akan dapat menebak teka-teki itu.' Tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Lalu ia pergi ke Askelon. Di sana ia membunuh 30 orang laki-laki yang berpakaian bagus-bagus. Ia mengambil pakaian mereka itu dan memberikannya kepada ke-30 orang yang telah menebak teka-teki itu. Setelah itu ia pulang ke rumahnya dengan hati yang kesal. Lalu ayah mertuanya memberikan istri Simson itu kepada orang yang menjadi pengiring Simson pada waktu pernikahannya. Pasal yang ke-15. Beberapa waktu kemudian, ketika musim panen gandum, Simson pergi mengunjungi istrinya. Ia membawa seekor kambing muda untuk istrinya itu. Berkatalah Simson kepada ayah mertuanya, 'Saya ingin ke kamar untuk bertemu dengan istri saya.' Tetapi ayah mertuanya tidak mengizinkannya. Katanya kepada Simson,
Saya kira kau benar-benar membenci dia. Jadi ia sudah kuberikan kepada kawanmu. Tetapi kau boleh mengambil adiknya. Ia lebih cantik. Berkatalah Simson, apa yang akan kulakukan terhadap orang Filistin kali ini bukanlah kesalahanku. Lalu ia pergi menangkap 300 serigala. Buntut serigala itu diikatnya berdua-dua. Pada simpul ikatan itu ia menaruh sebuah obor. Setelah itu ia menyalakan obor-obor itu, lalu melemparkan serigala-serigala itu ke dalam ladang-ladang orang Filistin. Terbakarlah semua gandum yang telah dituai di sana. Bahkan tanaman gandum dan kebun-kebun anggur pun ikut terbakar. Juga orang-orang Filistin pergi menyelidiki siapa yang melakukan hal itu. Lalu orang memberitahukan kepada mereka bahwa Simsonlah yang melakukannya. Karena ayah mertuanya di Timna telah memberikan istri Simson kepada orang kawanan Simson. Karena itu orang-orang Filistin membakar wanita itu serta seisi rumah ayahnya sampai habis. Lalu kata Simson kepada orang tua Filistin itu, "Oh, begitukah caranya kalian bertindak? Saya bersumpah tidak akan tinggal diam kalau saya belum membalas hal ini kepada kalian." Kemudian ia menyerang mereka dengan kejam dan membunuh banyak di antara mereka. Setelah itu ia pergi lalu tinggal di dalam gua di sebuah bukit batu di Etam. Simson mengalahkan orang Filistin. Maka orang Filistin datang ke daerah Yehuda lalu berkemah di situ. Kemudian menyerbu kota Levi. Orang Yehuda bertanya kepada orang Filistin, "Mengapa kalian menyerang kami?" Mereka menjawab, "Kami datang untuk menangkap Simson, supaya kami dapat memperlakukan dia seperti ia memperlakukan kami." Mendengar itu, pergilah 3.000 orang Yehuda ke gua di bukit batu di Etam. Di sana mereka berkata, "Simson, apakah kau tidak tahu bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apa ini yang telah kau lakukan terhadap kami?" Simson menyahut, "Saya hanya membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya." Kata mereka, "Kami datang untuk mengikat dan menyerahkan engkau kepada orang Filistin." Simson berkata, "Berjanjilah dahulu bahwa kalian sendiri tidak akan bunuh saya." "Baik," kata mereka, "memang kami hanya mau mengikat dan menyerahkan engkau kepada orang Filistin. Kami tidak akan membunuhmu." Lalu mereka mengikat dia dengan 2 buah tali yang masih baru dan membawa dia pergi dari gua itu. Ketika Simson dibawa sampai ke Levi, orang-orang Filistin berlari mendatangi dia sambil menyorakinya. Tiba-tiba ia menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Tali-tali yang mengikat tangannya itu diputuskannya begitu saja, seolah-olah tali itu tali yang hangus. Kemudian ia menemukan sebuah tulang rahang yang masih baru dari seekor keledai. Ia memungut tulang itu lalu memakainya untuk memukul 1.000 orang sampai mati. Maka bernyanyilah Simson, "Dengan rahang keledai ku hajar 1.000 orang. Dengan rahang keledai ku tumpuk mayat-mayat mereka." Setelah itu
ia membuang tulang rahang itu. Itu sebabnya tempat tersebut dinamakan Rahmat Lehi. Rahmat Lehi. Kemudian Simson merasa haus sekali, sehingga ia berseru kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, baru saja Engkau memberikan kemenangan yang besar ini kepada saya. Sekarang haruskah saya mati kehausan sehingga ditangkap oleh orang-orang Filistin ini yang tidak mengenal Engkau? Maka Allah membuka lubang di bukit batu di Lehi itu, lalu keluarlah air dari situ. Simson minum, kemudian merasa segar kembali. Itu sebabnya sumber air itu disebut sumber air Hakor. Sumber air ini masih ada di Lehi. 20 tahun lamanya Simson memimpin umat Israel waktu mereka dikuasai orang Palestina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan teruskan membaca firman di hari yang akan datang. Sekian dan Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.